Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Setelah terakhir kita melihat kekuatan Imu pada Arc Levely, akhirnya setelah 65 chapter kita kembali diperlihatkan kekuatan Imu yang kali ini jauh lebih jelas. Nah, di analisis kali ini gue berhasil menemukan detail-detail dari kekuatan Imu yang menarik banget. Selain itu, gue juga akan menganalisis tulisan yang ada di kontrak iblis milik Imu yang menurut gue menarik banget. Apakah buku sihir Imu adalah harta nasional yang dimaksud Doflamingo? Nah, lengkapnya ini beberapa hal yang akan gue bahas di analisis kali ini. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Malvin dan Rafli Ahmad karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, analisis kali ini kita mulai dari cover story dulu. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Yamato bersama Pechuan dan Ulti berhasil mengembalikan pedang Yasui ke kuil Enma yang ada di Hakumai. Jika menurut deskripsi yang ada di cover story ini, momen ini seharusnya menjadi penutup cover story kisah perjalanan ziarah Yamato. Kita tunggu aja apakah ada kejutan di chapter berikutnya atau kita akan diberikan cover story baru. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya di mana Imu berhasil merasuki tubuh Gunko, chapter ini dibuka dengan Imu yang memperlihatkan Haoshoku Haki miliknya. Setelah anak-anak dan beberapa raksasa pingsan, di panel berikutnya kita diperlihatkan wujud transformasi Imu dalam diri Gunko yang benar-benar kayak sosok iblis dalam kepercayaan Kristen. Makhluk bersayap seperti kelelawar dengan ekor panjang menyerupai panah dan membawa trisula. Nah, kalau kita kembali ke Arc Levely, ucapan Sabo yang mengatakan bahwa dia nggak nyangka kalau neraka berada di puncak dunia menjadi sangat masuk akal. Di sini karena Sabo benar-benar melihat sosok iblis di Merijoa. Selain itu, kalau kita kembali ke mural, hampir bisa dipastikan bahwa makhluk ini adalah Imu karena secara gambaran sangatlah mirip. Oke, anyway, hal yang lebih menarik dari transformasi Imu adalah kekuatannya. Di sini terlihat bahwa Imu menggunakan sebuah buku yang bisa menciptakan berbagai objek seperti shotgun dan pedang. Kalau kita perhatiin sampulnya, sepertinya Oda terinspirasi dari buku The Key of Solomon King yang ada di dunia nyata. Buku ini adalah kitab tidak resmi yang secara salah dikatakan berasal dari Nabi Sulaiman. Para penyihir dan peramal mengklaim bahwa buku ini adalah tulisan beliau dan termasuk salah satu harta rahasianya. Nah, diketahui buku ini menyimpan berbagai macam mantra, simbol, jimat hingga panduan untuk memanggil arwah. Jadi bisa dibilang secara fungsi mungkin mirip dengan buku yang digunakan Imu. Imu bisa menggunakan dalam tanda kutip mantra untuk menciptakan benda-benda yang dia inginkan. Nah, coba kita kembali lagi deh ke mural kesayangan kita. Jika kita bisa memastikan bahwa makhluk ini adalah Imu, mungkin benda yang dipegangnya bukanlah Mother Flame, melainkan buku sihir yang muncul di chapter ini. Karena nih, kalau kalian perhatiin, buku ini juga terlihat memiliki api di sekitarnya. Oke, lanjut ya. Karena munculnya buku ini, gua langsung inget dengan harta nasional yang pernah disebutkan oleh Doflamingo. Dia mengatakan bahwa siapapun yang memperoleh harta itu, dia akan bisa mengguncang dunia. Menariknya, Doflamingo juga mengatakan dirinya memerlukan keabadian untuk menggunakan harta tersebut. Gimana? Udah jelas nggak jika benar buku sihir yang dimiliki Imu bisa menciptakan apapun? Menurut gua akan sangat masuk akal jika harta yang dimaksud Doflamingo adalah buku sihir tersebut. Kalian juga jangan lupa, Imu itu abadi. Oleh sebab itu, dia bisa menggunakan buku tersebut seperti yang dikatakan oleh Doflamingo. Mungkin setiap kali seseorang menggunakan buku sihir, umur dari orang tersebut akan berkurang. Oleh sebab itu, butuh keabadian untuk bisa menggunakannya seperti Imu. Oke, lanjut ya, nggak berhenti sampai buku sihir. Di chapter ini kita juga diperlihatkan bagaimana Imu
bisa mengubah seseorang menjadi iblis secara paksa. Imu terlihat menulis semacam kontrak di sebuah pentagram lalu mengeluarkan teknik bernama kontrak iblis scroll dan domain inversi kegelapan. Diketahui teknik ini memaksa targetnya mengorbankan umurnya dan menukarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Hal ini bisa terlihat dari Dori, Brogy, dan beberapa raksasa lainnya yang berhasil dikendalikan oleh Imu. Tubuh mereka terlihat jauh lebih kuat dan besar. Bahkan mereka juga memiliki senjata, tanduk, dan sayap seperti iblis. Menurut gua hampir bisa dipastikan ini adalah cara Imu ketika menciptakan Holy Knights dan Gorosei. Tapi mungkin secara kontrak sedikit berbeda. Oke, lanjut, sekarang kita coba analisis yuk tulisan apa sih yang ada di pentagram Imu. Kalau kalian perhatiin dengan teliti, kalian bisa menemukan tulisan Eris Ditar. Oke, jujur ini menarik banget asli. Kalian tahu kan bahwa beberapa kekuatan besar di dunia One Piece diwakilkan oleh sistem di tata surya kita. Gua udah sering banget jelasin, kalian bisa pause di sini ya. Nah, menariknya ternyata Eris juga merupakan nama planet. Eris dulunya pernah dianggap sebagai planet ke-10. Eris adalah planet kerdil terbesar kedua setelah Pluto. Jadi dari sini bisa kita simpulkan mungkin sihir pentagram ini juga merupakan salah satu kekuatan besar yang ada di dunia One Piece. Oke, lanjut, gak berhenti sampai sini. Kalau kita hapus di dalam Eris Ditar, kita akan mendapatkan Eris Star. Di dunia nyata, Eris Star adalah proyek yang dibuat oleh NASA pada tahun 1972. Tujuannya adalah untuk menyimpan dan membagikan data tentang bumi. Nah, dan ini adalah simbol untuk proyek tersebut. Gila, ini mirip banget sama buku sihir yang dimiliki Imu. Oke, satu fun fact lagi. Ternyata program Eris Star yang dibuat NASA memiliki jumlah anggota terpilih sebanyak 20 orang. Jumlah ini sama persis dengan jumlah orang yang berkumpul dan membentuk pemerintah dunia. Oke, lanjut ya. Setelah Dori, Brogy, dan beberapa raksasa lainnya berhasil dikendalikan oleh Imu, sepertinya Luffy sebagai Nika akan jadi dalam tanda kutip pembebas. Luffy akan punya peran untuk membebaskan Dori dan Brogy. Sejauh ini kita masih belum tahu nih apakah Dori dan Brogy bisa dikembalikan atau enggak. Jika ternyata enggak, cara Luffy untuk membebaskan mereka adalah dengan cara membunuhnya. Dari sini gua langsung kepikiran, apa jangan-jangan Harald juga mengalami hal yang sama? Seperti Dori dan Brogy, Harald juga berhasil dikendalikan oleh Imu dan diubah menjadi iblis. Oleh sebab itu Loki dengan terpaksa membunuhnya. Nah, jadi pentagram yang ada di Kastil Elbaf adalah bekas pentagram yang digunakan Imu untuk mengubah Harald. Bekas cakar yang ada di kastil mungkin juga bekas Trisula iblis hasil ciptaan Imu. Oke, sebelum gua menutup analisis kali ini, ada beberapa detail kecil yang gak kalah menarik. Pertama, kondisi Somers yang ternyata masih hidup walaupun tubuhnya udah dipotong. Dari sini gua mengambil kesimpulan untuk bisa benar-benar membunuh Holy Knights, mungkin salah satu caranya adalah dengan memusnahkan tubuhnya. Hal ini persis dengan apa yang dilakukan Shikamaru ketika membunuh Hidan. Kedua, detail senjata Imu. Pola-pola senjata yang dimiliki Imu, gua nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi polanya sama persis dengan apa yang dimiliki Mihawk. Dari mulai mata, sekarang senjata. Apakah Mihawk punya hubungan dengan Imu? Oke, itu dia analisis dan teori yang ada di chapter 1150. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh iya, menurut kalian kekuatan Imu berasal dari buah iblis atau power system baru? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.